Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai beberapa soal mengenai laju reaksi. Yang pertama itu ada reaksi P tambah 2Q menghasilkan R, yang dimana kita bisa melihat data hasil percobaannya. Yang ditanya merupakan tentukan persamaan laju reaksinya. Untuk menentukan orde reaksi terhadap P bisa digunakan data percobaan ke-1 dan ke-2 yang dimana rumusnya itu V1 per V2 sama dengan K dikali P1 orde M dikali Q kali Q1 orde N per K P2 orde M Q2 per orde N, yang dimana V1 per V2 itu 0,04 per 0,02 sama dengan K dikali 0,2 orde M per 0,1 orde N per K 0,1 orde M dikali 0,1 N, yang dimana hasilnya 2 dan orde M-nya sama dengan 1. Lanjut, untuk mencari orde Q-nya bisa digunakan menggunakan percobaan kedua dan ketiga, yang dimana V2 per V3 seperti yang tadi. Nah, V2 per V3 ini 0,02 per 0,18 sama dengan K dikali 0,1 orde M dikali 0,1 N per K 0,1 M dikali 0,3 N. Hasilnya 1 per 9 sama dengan 1 per 3 N. 1 per 3 kuadrat sama dengan 1 per 3 N, yang dimana N-nya sama dengan 2. Nah, demikian persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali P dikali Q kuadrat. Lanjut ke soal nomor 2, apa sih pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi berdasarkan pada teori tumbukan? Nah, berdasarkan teori tumbukan, semakin tinggi konsentrasi reaktan, maka semakin banyak partikel yang tersedia untuk bertumbukan, sehingga frekuensi tumbukan semakin meningkat. Tumbukan yang lebih sering berpotensi menghasilkan lebih banyak tumbukan efektif, yang pada gilirannya akan meningkatkan laju reaksi. Di sini ada seorang ilmuwan yang melakukan 4 percobaan. Nah, dari keempat percobaan ini, manakah yang percobaannya memiliki laju yang terbesar? Nah, dari jawabannya itu percobaan D, karena memiliki suhu yang lebih tinggi, yakni 60 derajat Celcius, dan memiliki serbuk kalsium karbonat, serta memiliki konsentrasi yang lebih tinggi atau larutan HCl yang lebih pekat, sehingga memiliki laju reaksi yang semakin cepat. Lanjut ke soal nomor 4, di sini ada reaksi H2O aqueous ditambah H2HI aqueous menghasilkan 2H2O liquid ditambah I2 aqueous. Diketahui bahwa konsentrasi I2 bertambahan dari 0 menjadi 0,002 mol per liter dalam waktu 10 detik. Berapakah laju reaksi pembentukan L2? Nah, rumusnya itu bisa menggunakan V sama dengan delta I per delta T, yang dimana delta I2 ini merupakan perubahan konsentrasi, yakni dari 0 menjadi 0,002 mol per liter, dan delta T ini merupakan waktu yang digunakan. Langsung saja dimasukkan ke rumus, yaitu 0,002 meter per mol per 10 detik. Jawabannya itu 2 dikali 10 pangkat min 4 M per detik. Jadi V-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 M per detik. Lanjut ke soal nomor 5, yaitu persamaan reaksinya A tambah 3B menghasilkan 2C ditambah 2D. Molaritas B mula-mula itu 0,9986 molar, dan molaritas B berubah menjadi 0,9746 molar dengan waktu 13,2 menit atau sama dengan 792 detik. Yang ditanya itu kecepatan rata-rata. Untuk mencari kecepatan rata-rata B itu bisa menggunakan rumus min 1 per, yaitu koefisien B per 3 dikali delta B konsentrasi B per delta T, sama dengan min 1 per 3 dikali konsentrasi B akhir dikurang konsentrasi B mula-mula per delta T, sama dengan min 1 per 3 dikali 0,9746 dikurang 0,9986 per 792, yang hasilnya itu sama dengan 1,01 dikali 10 pangkat min 5 mol per sekon. Lanjut ke soal nomor 6, maaf nggak bisa ditampilkan hasil percobaannya. Yang pertama itu kita bisa membandingkan percobaan 1 dan kedua. Percobaan ke-1 itu V-nya sama dengan 0,08 molar per sekon.
Yang kedua, percobaan kedua itu V-nya sama dengan 0,02 mol per sekon. Langkah kedua, membandingkan percobaan kedua dan ketiga. Percobaan kedua itu V-nya 0,02 molar per sekon dan percobaan ketiga 0,16 molar per sekon. Untuk menentukan order reaksi totalnya, kita bisa menjumlahkan order reaksi terhadap setiap reaktan. Dalam kasus ini, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi, order reaksi totalnya itu sama dengan 5. Soal yang ketujuh itu pengaruh suhu terhadap laju reaksi dengan berdasarkan teori tumbukan. Suhu berpengaruh pada laju reaksi melalui teori tumbukan. Kenaikan suhu meningkatkan energi kinetik partikel sehingga mereka bergerak lebih cepat dan sering bertabrakan. Lanjut soal ke-8. Sebutkan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memperkecil energi aktivasi suatu reaksi. Ada beberapa cara untuk memperkecil energi aktivasi suatu reaksi, antara lain itu menambahkan katalis, memperkecil ukuran partikel, dan lain sebagainya. Lanjut ke soal nomor 9, yang diketahui itu kenaikan suhunya 10 derajat Celcius dan suhu awal 20 derajat Celcius dan suhu akhirnya 60 derajat Celcius. Kita bisa menggunakan rumus Vt sama dengan Vt dikali A T2 dikurang T1 per delta T, yang dimana itu bisa langsung kita masukkan V sama dengan V dikali 2 di pangkat 60 per 20 per 10, yang hasilnya itu V dikali 2 per 4 sama dengan 16 X mol per detik. Lanjut ke soal terakhir, yaitu ada asam pada pekat mengandung 37% massa HCl dan massa jenis 1,19 kg per liter pangkat min 1. Tentukan kemolaran asam tersebut. Nah, bisa menggunakan rumus M sama dengan P per MR, yaitu 1190 per 36,5. Hasilnya itu ada 32,6 molar. Yang kedua, menentukan klorida pekat yang diperlukan untuk 500 ml larutan HCl2M. Itu bisa menggunakan M sama dengan 32,6 dikali 37%. Hasilnya itu 12 molar. Sekian, terima kasih.